Alkil alkanoat atau ester merupakan senyawa turunan alkana yang rumus umumnya CnH2nO2 dengan rumus umum strukturnya RCOOR aksen dan gugus fungsinya adalah gugus karbonil COO. Seperti senyawa turunan alkana yang lain, senyawa alkil alkanoat atau ester dapat diberi nama berdasarkan UPEC maupun trivial. Nah, prinsip persamaannya sangat mirip dengan penamaan senyawa asam alkanoat atau asam karboksilat. Dalam penamaan senyawa alkil alkanoat menurut UPEC, hal pertama yang harus kita lakukan adalah penentuan dan penamaan gugus alkanoat dan gugus alkil. Jika kita ingat kembali, rumus umum alkil alkanoat adalah RCOOR aksen. Nah, gugus R dan karbonil COO pada rumus umum ini dijadikan sebagai gugus alkanoat yang merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COO. Sedangkan gugus R aksen dijadikan sebagai gugus alkil yang merupakan rantai karbon yang terikat pada atom oksigen dari gugus fungsinya. Untuk penamaannya, nama dari gugus alkanoatnya sama dengan nama rantai induk pada asam alkanoat, yaitu diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi OAT, seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Jika gugus alkanoatnya hanya terdiri dari satu atom karbon, maka diberi nama metanoat. Jika dua atom karbon diberi nama etanoat, dan seterusnya. Adapun untuk nama gugus alkilnya sama dengan nama gugus alkil, yaitu jika gugus alkilnya adalah CH3 diberi nama metil, jika C2H5 diberi nama etil, dan seterusnya. Berikutnya adalah penomoran. Nah, penomoran gugus alkanoat ini dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COO. Tahap selanjutnya adalah penamaan cabang atau gugus lain yang terikat pada gugus alkanoat, di mana aturan penamaan cabangnya masih sama dengan aturan penamaan cabang pada senyawa-senyawa turunan alkana yang lain. Untuk nama cabangnya sama dengan nama gugus alkil seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Kemudian nama cabang diurutkan berdasarkan abjad, dan apabila terdapat cabang yang sama dengan jumlah lebih dari satu, maka nama cabang harus diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Nah, terakhir, penamaan dituliskan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, nama gugus alkil diikuti dengan nomor atom karbon yang mengikat cabang, kemudian nama cabang, dan terakhir diikuti dengan nama gugus alkanoatnya. Selanjutnya, tata nama trival. Urutan penulisan nama trival untuk senyawa ester ini pada dasarnya sama dengan urutan penamaan UPEC-nya, yaitu diawali dengan nama gugus alkilnya, kemudian nomor atom karbon yang mengikat cabang, nama cabangnya, dan terakhir diikuti dengan nama gugus alkanoatnya. Nah, perbedaannya terletak pada nama gugus alkanoatnya dan sistem penomorannya. Untuk nama gugus alkanoatnya sama dengan nama rantai induk pada penamaan trivial senyawa asam karboksilat seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Jika gugus alkanoatnya hanya terdiri dari satu atom karbon, maka diberi nama format atau formiat. Kemudian jika terdiri dari dua atom karbon diberi nama asetat, dan seterusnya. Untuk penomoran rantai alkanoatnya juga sama dengan penomoran trivial senyawa asam karboksilat, yaitu dengan menggunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, theta, dan dimulai dari atom karbon kedua dari sistem UPAC seperti ini. Atom karbon kedua diberi nomor alfa, atom ketiga beta, atom keempat gamma, dan atom kelima theta. Selanjutnya, sifat asam alkanoat atau asam karboksilat. 1. Sifat fisika asam alkanoat. Di antaranya, pada temperatur kamar, asam alkanoat yang bersuhu rendah adalah zat cair yang encer.
suku tengah berupa zat cair yang kental, dan suku tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Kemudian titik didih dan titik leleh asam alkanoat relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekul, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Kemudian asam alkanoat suku rendah dapat larut dalam air, tetapi asam alkanoat suku yang lebih tinggi sukar larut dalam air. Kemudian asam alkanoat dapat terionisasi sebagian dalam air sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah. Yang kedua, sifat kimia asam alkanoat. Di antaranya, asam alkanoat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Kemudian asam alkanoat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar sehingga asam alkanoat bersifat polar. Kemudian kereaktifan asam alkanoat merupakan asam lemah dan semakin lemah untuk suhu yang lebih tinggi. Kemudian bereaksi dengan basa membentuk garam, dan yang terakhir bereaksi dengan alkohol membentuk es. Selanjutnya sifat alkil alkanoat atau ester. Yang pertama, sifat fisika alkil alkanoat. Alkil alkanoat suku rendah berwujud cair encer, ester suku tengah berwujud cair kental, dan ester suku tinggi berwujud padat. Kemudian titik didih dan titik leleh alkil alkanoat rendah karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Kemudian semakin panjang rantai karbonnya maka semakin mudah larut dalam air, dan merupakan senyawa non-elektrolit karena tidak dapat terionisasi. Selanjutnya yang kedua, sifat kimia alkil alkanoat atau ester. Di antaranya terdapat ikatan van der Waals, kemudian senyawa alkil alkanoat suku rendah sedikit polar, semakin panjang rantai karbonnya maka semakin non-polar. Kemudian yang ketiga, kurang reaktif, kemudian dapat mengalami reaksi hidrolisis dalam suasana asam, menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Dan yang terakhir, dapat mengalami reaksi hidrolisis dalam suasana basa, menghasilkan ion karboksilat dan alkohol. Sekian saya ucapkan, terima kasih.